Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Hari ini bersama Ibu kita akan belajar pelajaran PAI tentang ayo beriman kepada kitab-kitab Allah. Minggu lalu kalian sudah mencatat materi ini ya. Nah, hari ini coba kita ingat kembali, kita bahas, kita pelajari bersama-sama apa itu iman kepada kitab-kitab Allah. Ayo anak-anak perhatikan gambar berikut ya. Nah, coba telaah ada apa di gambar tersebut. Lalu apa yang kalian pikirkan setelah mengamati gambar tersebut ya. Ini ada 4 kotak gambar. Nah, kalau sudah, berarti kalian harus berpikir atau apa arti iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, iman kepada kitab-kitab Allah berarti mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab kepada para nabinya sebagai pedoman hidup umat dari nabi tersebut. Nah, kitab-kitab tersebut berisi perintah, larangan, janji, dan ancaman Allah. Coba kitab-kitab tersebut, kalian harus tahu ya, kitab-kitab tersebut merupakan firman Allah berupa wahyu yang dibukukan. Nah, jadi wahyu yang sudah dibukukan. Apa saja 4 kitab tersebut? Jadi Allah menurunkan 4 kitab kepada para nabi dan rasul. Nah, yang pertama kitab Taurat, lalu Zabur, berikutnya Injil dan Al-Qur'an. Nah, di samping kitab-kitab tersebut sebenarnya wahyu Allah juga ada yang berupa sahifah-sahifah atau lembaran yang bertuliskan firman Allah yang diturunkan kepada nabi dan rasulnya. Jadi selain berupa kitab ada juga lembaran-lembaran ya, tapi tidak dibukukan. Nah, yang diturunkan kepada nabi dan rasulnya. Nah, ini yang wajib diketahui, kita bahas ya 4 kitab tersebut. Yang pertama, kitab Taurat. Nah, kalian harus tahu bahwa Taurat itu adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah, sebagai pedoman hidup Nabi Musa untuk kaumnya ya yang hidup pada saat itu. Nah, kitab Taurat tersebut berisi tentang hukum-hukum syariat dan akidah yang berlaku saat itu. Nomor 2, ada kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam sebagai pedoman hidup untuk Nabi Daud dan kaumnya pada saat itu. Nah, kitab Zabur isinya tentang peringatan, nasihat, dan beberapa hikmah. Yang ketiga, ada kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam sebagai pedoman hidup bagi Nabi Isa dan umatnya pada saat itu. Nah, kitab Injil isinya tentang penjelasan kebenaran ajakan tauhid. Jadi tentang ajaran beriman kepada Allah. Lalu menghapus sebagian ajaran kitab Taurat dan kabar gembira akan datangnya nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, kitab yang diturunkan yaitu kitab Al-Qur'an. Nah, kitab Al-Qur'an ini jelas sekali kita tahu bahwa diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Nah, kitab kita adalah kitab Al-Qur'an. Nah, isinya kitab Al-Qur'an ini merupakan paling lengkap dan melengkapi dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi ajaran di dalam kitab Al-Qur'an adalah yang paling lengkap daripada kitab-kitab sebelumnya. Berikutnya, nah, Al-Qur'an, yang sering kita baca tiap hari ya, Al-Qur'an merupakan mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar dan terhebat. Nah, kalian harus rajin ya baca Quran. Membacanya saja sudah berpahala, dihitungnya per huruf pahalanya. Apalagi kalau kalian mau mempelajari ilmu tajwidnya, mau
membaca juga dan mengamalkannya tentu pahalanya berlipat ganda, sangat banyak sekali. Nah, di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 136 juga ada dalil tentang harus beriman kepada kitab Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Nah, nanti boleh dibaca ya terjemahannya. Berikutnya dalil tentang beriman kepada kitab-kitab di hadis ya. Nah, anak-anak boleh membacanya ya bareng-bareng. Qala fa akhbirni anil iman qala antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Boleh dibaca artinya ya bareng-bareng ya. Lalu, apa ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah? Yang pertama, nah kita selalu berpedoman pada nilai-nilai ajaran kitab suci. Nah, apa yang ada di dalam kitab, maka kita harus menjalankannya, harus berpedoman, mengikuti ajaran kitab. Lalu yang kedua, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, bersikap optimis menjalani kehidupan karena memiliki pedoman hidup. Jadi karena kita punya aturan, punya pedoman dalam Al-Quran, maka apa yang kita lakukan di dalam hidup harus sesuai dengan aturan dalam Al-Quran. Tidak boleh seenaknya hidup kita mau semaunya, tidak mau diatur, tidak mau mengikuti ajaran, maka itu bukan ciri-ciri orang yang beriman. Yang keempat, hidupnya terarah. Nah, selalu terarah menuju kebaikan. Jadi selalu ingin hidupnya berbuat baik dan lurus-lurus saja ya, tidak mau melakukan larangan-larangan dalam kitab. Yang kelima, menghargai orang lain dan pemeluk agama yang berbeda. Nah, kita sebagai orang yang mempercayai tentang kitab-kitab Al-Quran tidak boleh menghina atau bahkan kita mengejek agama lain, sangat-sangat tidak baik ya. Itu adalah perbuatan tercela. Berikutnya, anak-anakku, adakah yang sudah tahu apa akibatnya orang yang tidak menghayati atau tidak mau beriman kepada kitab-kitab Allah? Lalu, bagaimana sikap kita seharusnya ya? Berikut ini di antara akibat orang yang tidak percaya kepada kitab-kitab Allah. Nah, akibatnya akan seperti apa nih yang tidak percaya? Nomor 1, pasti tersesat jalan hidupnya karena tidak akan berpedoman kepada kitab sucinya. Karena dia tidak mau belajar membaca kitabnya, tidak mau menjalankannya, otomatis hidupnya tidak terarah. Yang kedua, dianggap orang yang tidak beriman. Jelas karena dia tidak mau mengikuti ajaran. Yang ketiga, bersikap pesimis ya, karena tidak punya pegangan. Kalau pesimis itu berarti apa? Tidak punya motivasi hidup, gampang menyerah, tidak punya acuan dalam hidup ya. Tidak mau apa-apa, tidak mau mengerjakan yang baik-baik. Dia selalu mudah menyerah. Yang keempat, tidak akan memiliki pengetahuan yang luas tentang hakikat kehidupan. Ketika kita belajar membaca kitab, mengamalkannya, maka kita akan memiliki banyak sekali ilmu. Yang kelima, bersikap intoleran karena pengetahuannya sempit atau terbatas. Ketika kita tidak mau belajar atau mempelajari kitab Al-Quran, maka otomatis sikapnya pasti sangat-sangat jauh dari ajaran Al-Quran. Intoleran itu berarti tidak mau bertoleransi kepada keyakinan orang lain atau tidak menghargai atau tidak mau menghormati keyakinan orang lain, mau seenaknya saja.
Yang keenam, hatinya sering gelisah dan galau karena tidak paham jalan kebenaran. Karena dia tidak pernah mempelajari Al-Quran, tidak percaya tentang kitab Al-Quran, otomatis hatinya pasti gelisah karena tidak tahu bagaimana cara yang benar dalam menjalani hidupnya. Nah, anak-anak setelah memahami materi ini, Ibu akan memberikan pertanyaan. Nah, kalian harus jawab ya pertanyaannya di buku kalian masing-masing, tulis jawabannya saja. Nanti kirim ke Ibu ya jawabannya ya. Pertanyaannya adalah nomor 1. Tulis ya jawabannya langsung. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah urutan iman yang ke A 3, B 6, C 2, D 5. Nomor 2. Dalam Al-Quran disebutkan ada 4 kitab yang diturunkan kepada Rasul. Di bawah ini Rasul tersebut kecuali yang mana yang tidak termasuk ya? A. Musa, B. Adam, C. Isa, D. Muhammad. Lalu soal ketiga, di bawah ini kitab yang menjadi pembeda dan penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Nah, yang menyempurnakan kitab sebelumnya atau yang paling lengkap. A. Taurat, B. Zabur, C. Al-Quran, D. Injil. Yang keempat, di bawah ini kitab yang paling terdahulu diturunkan. Nah, yang paling pertama diturunkan ya, urutan pertamanya adalah A. Injil, B. Al-Quran, C. Taurat, D. Zabur. Soal terakhir, kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud adalah A. Taurat, B. Zabur, C. Injil, D. Al-Quran. Nah, sekian ya materi hari ini. Mudah-mudahan anak-anak semuanya paham. Kalau belum paham, nanti kita bertemu di kelas ya. Sekian, jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.